Nah, temanya itu kan identitas baru. Terus maksudnya gue harus pindah keluarga baru nih Kak. Gue harus punya papa mama yang baru. Enggak ya guys, enggak gitu. Jadi gue mau bahas identitas baru, hidup baru, siapa kita di dalam Kristus. Ingat baik-baik, siapa kita di dalam Kristus, bukan di dunia ini. Kalian boleh nih ketik, menurut kalian tuh siapa sih di dalam Kristus? Coba dong, ketik dong. Siapa sih kalian di dalam Kristus? Pastinya tidak lain tidak bukan yaitu kalian anak-anak Allah. Gua anak-anak Allah, kita anak-anak Tuhan. Karena di firman Tuhan sendiri itu dibilang kalau sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Nah, kalau bicara anak dan orang tua nih, pasti ada dong yang namanya kesamaan. Contohnya nih, misalnya, kamu anaknya pendiam ya sama kayak papa kamu. Kamu anaknya jahil ya sama kayak mama kamu. Atau mungkin kita kadang tuh suka kepengen gitu sama seperti kayak orang tua kita. Kayak, keren banget ya mama bisa sabar banget ngadepin aku, ngerawat aku. Keren banget ya papa pulang pergi kerja pagi pulang malam kayak nggak capek-capek. Aku pengen deh nanti gede kayak papa. Aku pengen deh nanti gede kayak mama. Pasti ada dong yang kayak gitu. Nah, begitupun kita seharusnya. Kalau gue bilang gue anak-anak Allah, gue bilang gue anak-anak Tuhan, di situ pun kita seharusnya serupa, sekarakter, mau seperti Dia, seperti Tuhan kita. Oke nih Kak, gue udah tahu identitas gue anak-anak Tuhan. Ya udahlah, gampang gitu loh. Kalau di gereja juga ditanya, iya gue anak Tuhan. Terus apa hubungannya sama hidup baru? Bisa di next slide. Identitas yang baru menciptakan hidup yang baru. Kalau kita sudah tahu kita anak-anak Allah, maka hidup kita seharusnya serupa sama sekarakter dengan Allah. Amin. Boleh kasih reaction api-api atau ketik amin, silahkan teman-teman. Nah, kalau kita udah tahu nih, iya gue anak Allah, terus hidup kalian gak berubah, kayak sama aja gak sih? Seharusnya kalau kalian tahu kalian anak-anak Allah, kalau gue sendiri gue udah sadar gue anak-anak Allah, harusnya tuh hidup gue berubah. Gue serupa, segambar, sama, dan mau seperti Kristus, seperti Tuhan. Gimana caranya sih gue tahu gue ngejalanin hidup baru? Gimana caranya gue tahu kalau gue tuh udah alami hidup baru? Nah, di dalam 2 Korintus 5 ayat 15 sampai 17 gue yang bacain. Demikian firman Tuhan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ayat 16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Nah, bukti bahwa kita memiliki hidup yang baru, boleh di next slide. Yang pertama, prioritas hidup yang berubah. Kalian bisa lihat di ayat 15. Ayat 15 berkata, dan Kristus telah mati untuk semua orang, gak cuma buat diri kita ya, tapi buat semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Amin. Nah, yang pertama, prioritas hidup yang berubah. Maksudnya itu gimana? Maksudnya itu kita tidak lagi hidup bagi diri sendiri, melainkan tahu dan paham betul bahwa hidup ini untuk Tuhan. Amin. Nah, kalau teman-teman lihat di versi firman Allah yang hidup, itu ada versi Alkitab firman Allah yang hidup, itu berkata demikian. Ia mati bagi semua orang supaya yang hidup, yaitu yang telah menerima hidup kekal dari Yesus Kristus, tidak lagi hidup untuk diri sendiri dan mencari kesenangan sendiri, tetapi hidup untuk menyenangkan Kristus yang mati dan bangkit kembali untuk mereka. Bisa digarisbawahi atau teman-teman bisa catat atau ingat-ingat kalimat tidak lagi hidup untuk diri sendiri dan mencari kesenangan sendiri, tetapi hidup untuk menyenangkan Kristus.
Maksudnya apa? Di dalam segala kegiatan yang kita lakuin, mau itu di sekolah, mau itu di kampus, mau itu di tempat kerja buat teman-teman yang kerja, bahkan di rumah pun seharusnya kita menjadi dampak, menjadi terang, menjadi berkat dengan cara memiliki hati yang mau melayani. Memiliki hati yang mau melayani tuh dalam kata lain bagi gue tuh seperti membagi hidup kita sendiri. Membagi hidup gimana? Membagi hidup itu setiap waktu yang kita punya, tenaga yang kita punya, bahkan materi pun kita realisasikan, kita bagikan kepada orang-orang lain, kepada jiwa-jiwa. Contohnya apa? Kayak gimana? Contohnya pertama, kalian bisa menolong teman-teman. Kalian menyemangati, kalian memberi. Menolong orang tua misalkan, atau enggak kakak adik yang lagi kesusahan, orang tua yang lagi kesusahan, kalian bantu. Kalian menyemangati teman-teman. Kalau misalnya kalian tahu nih teman kalian lagi ujian, kalian tahu nih teman kalian lagi skripsi gitu. Kalian semangati, semangat ya skripsinya, semangat ya ujiannya. Bahkan kalau misalkan mereka nggak minta, kalian doain. Gue mau berdoa ya buat lu, buat skripsi lu, gue mau berdoa ya buat ujian lu. Terus menyemangati tuh gak hanya cuma memberikan semangat ya dan segala macam, tapi kalian ada apa ya, hati dan ada suatu tindakan gitu loh teman-teman. Gak cuma menyemangati, iya semangat ya, itu bentuk salah satu bagi hidup. Kalian meluangkan waktu dong. Mungkin teman-teman kalian mau cerita, gue mau curhat dong sama lu. Sorry gue gak ada waktu, gue masih mau ngerjain ini, gue masih mau ini, gue juga banyak urusan gitu. Itu bukan bagi hidup namanya. Itu kalian gak berubah prioritas hidup kalian. Kalian masih hidup bagi diri kalian sendiri. Terus mungkin kalau teman-teman yang bekerja nih, ngelihat temennya lembur, mungkin mukanya kayak udah, lesu banget nih orang nih, kelihatannya nih udah capek banget, beliinlah kopi, beliinlah makanan gitu. Dengan kayak gitu tuh mereka senang sebenarnya. Terus memberi bisa dengan banyak cara ya teman-teman. Kalian mungkin memberi uang, misalkan kalian ngelihat, maaf nih pengemis di jalan yang bener-bener kayaknya tuh membutuhkan banget, kalian bisa kasih uang atau makanan. Atau mungkin kalian masih punya baju-baju yang bagus, masih yang layak pakai. Nah kalian boleh tuh kasih ke orang-orang yang membutuhkan, ke panti. Seperti itu. Role model atau teladannya tuh siapa sih? Ya Tuhan Yesus sendiri. Dia turun ke dunia bukan untuk diri dia sendiri. Toh ngapain dia Tuhan, enak banget. Udah di surga udah enak banget gitu, gak usah ngapa-ngapain lagi, tinggal nyiptain ini, merintahkan ini, kayaknya gitu. Ngapain dia turun ke dunia gitu loh, supaya apa ya, kita tuh belajar bener-bener Tuhan tuh melepaskan segala statusnya dia. Tuhan tuh bener-bener jadi manusia loh, sama kayak kita. Dan dia tuh mau membagi hidupnya di masa-masa hidupnya. Gak hidup bagi dia sendiri, dia mau dengerin murid-muridnya, dia mau waktu anak kecil datang dia bilang biarlah anak-anak itu datang. Maksudnya dia memberikan waktunya, dia memberi, dia menolong orang, kayak gitu teman-teman. Itu yang pertama. Boleh next slide. Yang kedua, cara pandang yang berubah. Itu di ayat 16. Di ayat 16 dikatakan, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Maksudnya apa? Maksudnya saat kita jadi ciptaan yang baru, bukan lagi kita yang berkuasa atas hidup kita, melainkan Kristus yang berkuasa atas hidup kita. Kita mau belajar untuk memiliki cara pandang Tuhan atas segala sesuatu. Nah, di sini tentang cara pandang ya, gue mau bicara tentang cara pandang kita terhadap orang lain. Nah, ini tuh kayak sering terjadi banget sama anak-anak muda nih. Dulu mungkin ya, dahulu, atau mungkin sampai sekarang, jangan ya guys. Dahulu mungkin kita tuh gampang banget nilai orang, menghakimi orang. Misalnya datang ke suatu tongkrongan nih, nongki-nongki. Terus temen yang lain tuh ngajak teman baru, misalnya gitu. Nah langsung deh dia misalnya terbuka banget nih si temennya ini. Tapi kita yang kayak menghakimi gampang banget, kayak
dosanya parah banget ternyata. Udah deh, kita lain kali gak usah deket-deket sama dia, kita gak usah main sama dia. Gampang banget menilai orang gitu loh, dari luarnya aja, padahal baru sekali ketemu, atau bahkan baru 2 kali ketemu. Tapi gue yakin sekarang kita udah mengalami hidup baru, amin. Kita memandang atau menilai orang lain tuh bukan dengan asumsi kita, bukan dengan menghakimi gitu loh, nggak gampang menghakimi. Tapi cobalah kita belajar bagaimana kita memandang orang dari sudut pandang Allah. Gimana kita memandang orang lain, kayak kita mikir kayak Tuhan tuh mandang dia tuh kayak gini ternyata. Kayak jangan mengikuti pandangan kita gitu loh, jangan terpengaruh dengan sudut pandang kita. Contohnya tuh siapa sih? Contohnya Zakheus. Kalian tahu Zakheus kan teman-teman? Zakheus kepala pemungut cukai. Dia suka narik-narikin pajak tuh gak sesuai gitu loh, dilebih-lebihkan sama dia supaya dia jadi kaya. Nah, di mata orang-orang di sana pasti tuh kayak pada saat itu kan dia yang dipanggil Tuhan kan, untuk Tuhan ngajak dia makan di rumahnya dia. Nah, pasti di mata-mata orang tuh kayak, ngapain sih Tuhan manggil dia? Dia udah berdosa banget, ngapain sih Tuhan? Kayak, Tuhan ke rumah aku aja deh, aku kayak lebih suci dari dia deh, aku lebih baik dari dia gitu loh. Tapi teman-teman ingat, sudut pandang Tuhan tuh gak kayak gitu. Tuhan mengasihi semua orang, jangan salah kaprah. Tuhan gak mengasihi kita doang, gak mengasihi gua doang, gak mengasihi kalian-kalian doang, tapi semua orang dia kasihi. Dan di pandangan Tuhan tuh Zakheus itu tuh dia tuh mau berubah. Bagi Tuhan tuh dia pokoknya mengasihi, Tuhan mengasihi Zakheus. Dan Zakheus akhirnya mau berubah kan teman-teman. Kalau teman-teman tahu ceritanya, bahkan dia mengembalikan berapa kali lipat tuh? 4 kali lipat ya, dari apa yang dia rampas. Gitu teman-teman. Jadi tuh kita belajar untuk memandang orang tuh gak seperti pandangan kita, gak gampang ngejudge gitu loh. Kalaupun emang dosanya sebanyak itu, seharusnya ya teman-teman, Tuhan Yesus aja nih, teman-teman tahu ceritanya perempuan yang berzina, ya kan? Tuhan Yesus aja dengan gampang bilang cuman bangkit, pulanglah, dan jangan berbuat itu lagi, bertobat. Tapi pasti kalau gue di situ ya gue kayak udah lempar aja gitu loh. Udah sampai mati dirajam kayak gitu. Dia udah parah banget, dia udah berdosanya, wah parah banget deh gitu. Kalau teman-teman ngerasa teman-teman udah hidup baru, sudahkah teman-teman memiliki cara pandang seperti Kristus memandang? Introspeksi lagi teman-teman. Oke, boleh di next slide. Yang ketiga, poin yang ketiga, bukti bahwa kita memiliki hidup yang baru, yaitu meninggalkan hidup yang lama. Seperti di ayat 17 kan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saat memiliki identitas yang baru, atau teman-teman mengalami hidup yang baru, seharusnya tuh kita nggak lagi seperti dahulu. Kita nggak lagi menggunakan cara hidup yang lalu-lalu, yang lama. Maksudnya gimana? Kayak apa? Kayak misalnya mungkin dahulu gua aja deh. Mungkin gua dahulu tuh masih anggap enteng dosa ini. Nggak apa-apa lah, ini doang. Nggak apa-apa lah, ini doang gitu. Terus cara hidup gua yang kayak dahulu kalau dinasehatin batu. Apaan sih? Udah deh, lu nggak ngerti. Apaan sih? Gitu-gitu. Selalu batu deh. Pokoknya selalu ngejawab. Terus juga mungkin dulu gua, ini umpamanya gua aja deh. Mungkin dulu gua kayak males banget baca Alkitab. Ya udah ada HP, ngapain baca Alkitab kan ya, mending scroll TikTok kayak gitu, mending lihat-lihat IG, lihat-lihat podcast, dengerin apa nih yang lagi tren sekarang gitu. Tapi itu dahulu teman-teman. Kalau kalian ngerasa sudah mengalami hidup yang baru, sudah menjadi identitas yang baru, kalian seharusnya tinggalkan itu. Menanggalkan hidup yang lama. Kalian hidup baru. Gue yakin kalau kita hidup baru, kita tuh gak lagi-lagi berlarut-larut dalam dosa-dosa itu, gak lagi-lagi mengingat-ingat hal-hal negatif itu. Contohnya kayak apa? Sekarang udah 2022 nih teman-teman ya kan. Di 2021 misalnya gue melakukan dosa yang parah banget.
Mungkin kayak gue mencuri lah. Nah terus tuh sampai saat ini umpama ya teman-teman ya, sampai saat ini gue inget-inget tuh dosanya. Aduh, gue udah pernah mencuri, udah deh gue gak layak, udah deh gue gak masuk surga, gue gak bakal diangkat. Itu masih gue inget sampai sekarang, dan gue ngerasa kayak gue gak layak, gue gak akan layak, mau gimana pun gue gak akan layak. Ya udah deh, gue diem aja, gak ngelakuin apa-apa, gak bergerak, gak mau berusaha lebih baik. Kayak itu apa coba? Artinya tetap aja gue masih mau hidup di hidup yang lama, gak mau meninggalkan hidup yang lama. Gue masih mengingat-ingat dosa gue. Aduh, bener-bener deh, gue kayaknya gak bisa nih bertobat nih. Kenapa? Karena kayaknya dosa gue tuh udah gak bisa Tuhan ampuni. Teman-teman ingat, gak ada dosa yang gak bisa Tuhan ampuni. Kita itu anaknya loh. Bahkan kalau gue atau teman-teman sendiri berdoa, minta ampun, ngaku dosa, itu Tuhan ampuni. Tuhan tuh rindu kita tuh datang ke Dia. Tuhan tuh rindu kita tuh punya kerinduan, punya hati, memiliki hasrat gitu loh, haus dan lapar akan Tuhan. Jadi gak usah deh nginget-inget dosa-dosa lalu-lalu, tinggalin deh. Toh kalian udah hidup baru gitu loh. Boleh dijadiin pembelajaran, tapi bukan berlarut-larut, bukan terus ngestak di dosa-dosa itu. Gak selalu kalau misalkan dosa, padahal itu udah dosa dari lama banget nih ya, dari TK. Gue ingat-ingat, aduh gue pernah mencuri uang orang tua, aduh udah deh, kayaknya gue tuh kalau di catatan di surga gue tuh udah bener-bener disilang, kayak gue gak bisa masuk surga deh, gue yakin. Nah apa yang kamu yakini itulah yang akan terjadi. Jadi kesimpulannya teman-teman, kalau kalian memiliki identitas yang baru, punya hidup yang baru, teman-teman harus bertanya sama diri teman-teman sendiri. Gue harus tanya sama diri gue, apakah prioritas hidup gue sudah berubah? Apakah gue sudah hidup nggak bagi diri gue sendiri, tapi bagi Tuhan? Apakah gue sudah membagi hidup gue, melayani sesama, tanpa pamrih, tanpa pengen dipuji gitu loh? Dan apakah cara pandang gue udah berubah? Apakah gue ngelihat orang tuh masih dengan mata kepala gue sendiri, maksudnya masih dengan pikiran gue sendiri? Apakah gue masih hidup dalam hidup gue yang lama? Apakah teman-teman masih hidup dalam hidup yang lama, gak mau meninggalkan itu, masih nyaman gitu loh, masih pengen berbuat dosa, masih pengen enak-enak lah? Ayo teman-teman, gue pengen ajak kalian buat lebih lagi sama Tuhan. Pengen ajak kalian tuh untuk gimana ya, cukuplah untuk main-main lagi. Mungkin untuk teman-teman yang SMP, yang SD, yang SMP, yang SMA, bahkan juga maupun yang kerja, cukuplah main-main. Cukuplah hidup bagi diri sendiri. Kita lihat Tuhan kita lihat Tuhan Yesus gitu. Dia tuh ke dunia tuh ngapain? Dia ngasih teladan yang benar-benar luar biasa gitu loh. Pada saat dia ke dunia aja, dia memakai meninggalkan semua statusnya dia. Dia memakai benar-benar sama kayak kita, manusia. Supaya supaya kita tuh tahu dan paham betul itu Tuhan Yesus tuh manusia. Benar-benar yang dia kalau dicubit sakit, kalau di sliding jatuh, benar-benar yang kayak gitu. Tapi kita mau gitu loh, kita belajar kalau kita mau hidup sama sekarakter, memiliki karakter serupa dengan Tuhan. Gak lagi-lagi teman-teman main-main, gak lagi-lagi. Di sini aja udah dibilangkan tadi di awal, identitas yang baru menciptakan hidup yang baru. Sekarang pertanyaannya, teman-teman udah tahu belum kalau teman-teman itu tuh semuanya anak-anak Allah? Teman-teman sudah paham betul atau sudah sadari belum kalau teman-teman itu anak Allah gitu, anak-anak Tuhan? Kalau teman-teman udah tahu, maka hidup yang baru itu akan terjadi teman-teman. Teman-teman bakal menerapkan semua ketiga poin yang tadi. Prioritas hidup teman-teman berubah, cara pandang teman-teman berubah, dan teman-teman bakal meninggalkan hidup yang lama.
Itu aja mungkin yang bisa gue bagiin hari ini tentang identitas yang baru, hidup yang baru. Dan gue diingetin Tuhan tentang lagu Berkenan Bagimu, dimana kalau kita tuh punya kerinduan menjadi ciptaan yang baru, serupa dengan gambar Tuhan. Kita mau serupa dengan gambar Tuhan. Yuk teman-teman nyanyiin bareng-bareng. Kita renungkan setiap hidup kita, apakah kita sudah berubah, prioritas kita sudah berubah, apakah cara pandang kita sudah berubah, apakah kita sudah meninggalkan hidup yang lama. Yuk teman-teman renungin, tutup mata, tundukkan kepala, teman-teman renungin, tanya kembali pada diri teman-teman sendiri. Kalaupun teman-teman belum merasakan itu, belum mengalami hidup baru, teman-teman minta sama Tuhan, Tuhan aku mau hidup baru, aku mau hidup sama seperti Engkau hidup saat di dunia. Aku mau prioritas hidup aku tuh Engkau Tuhan, bukan diri aku sendiri. Aku mau membagi hidup aku mau cara pandang aku berubah ke orang lain, atau bahkan ke Engkau juga cara pandangku berubah. Dan teman-teman tanya, teman-teman minta, Tuhan aku mau meninggalkan hidupku yang lama, aku mau memiliki hidup yang baru di dalam Engkau, bersama Engkau teman-teman. Yuk teman-teman renungin yuk. Kita nyanyiin sama-sama lagu ini teman-teman, biar lagu ini boleh menjadi rema dalam hati teman-teman ya tuh. Hatiku seperti hatimu, Ya Tuhan. kudus berkenan bagimu. Ya Yesus, Tuhan Yesus. Yuk teman-teman renungin. Bagaikan emas yang murni untuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru. Yes Tuhan Yesus, kami mau menjadi ciptaan baru. Bebas dari semua Kami mau meninggalkan hidup kami yang dahulu, yang jahat, yang negatif, dosa-dosa yang kami lakukan. Ya Tuhan, kami mau serupa, sekarakter dengan Kau Tuhan Yesus. Lebih lagi teman-teman, merenungkan, teman-teman nyanyikan. Ubah hatiku seperti hatimu ya Tuhan, kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku. Lagi teman-teman, lebih lagi. Ubah hatiku seperti ya Yesus, kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu, Biar kami jadi ciptaan baru, menjadi Yes, ciptaan Lord. baru. Haleluya. Bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Sucikan kami Tuhan, sucikanku, kuduskan hatiku Tuhan.
puaskan hatiku Tuhan. Yuk teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus untuk malam ini. Terima kasih Bapa, kami boleh mendengar sharing tentang identitas yang baru, hidup yang baru. Tuhan ajar kami Tuhan, biar kami boleh memiliki identitas baru, hidup yang baru, biar kami boleh sekarakter, sama serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan Yesus, hidup kami gak hanya bagi diri kami sendiri. Hidup kami gak hanya untuk diri kami sendiri. Apa yang kami lakukan gak hanya untuk diri kami, gak hanya untuk kesenangan kami. Tapi kami mau semuanya itu untuk Engkau Tuhan. Biar Engkau yang dipermuliakan, biar Engkau yang disenangkan. Ajar kami membagi hidup kami bagi banyak orang Tuhan. Gak cuman dengan keluarga, gak cuman dengan teman-teman atau dengan saudara-saudara seiman, tapi ajar kami membagi hidup kami dengan semua orang ya Tuhan. Biar kami boleh melayani, bukan dilayani. Biar kami boleh seperti Engkau. Ajar kami Tuhan Yesus memiliki cara pandang seperti Engkau memandang. Kami gak mau lagi gampang menghakimi orang. Kami gak mau lagi gampang ngejudge orang-orang. Kami mau memandang, menilai seperti Engkau menilai. Kami tahu Engkau mengasihi semua orang. Begitupun kami seharusnya kami mengasihi sesama kami semua orang. Dan yang terakhir Tuhan, ajar kami untuk meninggalkan hidup-hidup kami yang lama, cara hidup kami yang lama. Untuk meninggalkan segala hal-hal negatif, dosa-dosa yang kami perbuat yang dahulu. Kami gak mau mengingat-ingat itu lagi. Kami mau hidup yang baru. Kami mau hidup sesuai sama seperti Engkau hidup. Ya Tuhan, ajar kami, bentuk kami. Biar Roh Kudus tegur kami. Kami mau memiliki identitas yang baru dan hidup yang baru di dalam Engkau Tuhan. Ya Tuhan Yesus, mungkin hamba selesai berbicara, tapi hamba yakin apapun yang hamba bicarakan, yang apapun yang hamba bagikan hari ini boleh menjadi rema, boleh ditangkap oleh teman-teman sekalian, boleh masuk dalam hati, pikiran, dan bahkan dilakukan. Ya Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu terus tersebar kemanapun. Biarlah kami boleh menjadi amanat agung-Mu. Kau terus tolong kami, baharui setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, bersyukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin.